Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 tingkat SMP MTS. Silakan menyimak. Baik anak-anakku semua, kali ini kita belajar bab 1 mengenai teks berita atau berita. Silakan disimak ya. Ya, anak-anakku sekalian, ketika kita akan belajar, kita juga perlu mengetahui kompetensi apa yang diharapkan setelah kalian belajar. Di sini bisa kalian baca kompetensi dasar yang diharapkan dapat kalian kuasai ketika sudah selesai mempelajari bab 1. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian berita, yang kedua unsur-unsur berita, kemudian langkah-langkah menyimpulkan pokok-pokok berita, yang keempat struktur berita, yang kelima membuat isi berita berdasarkan berita yang kalian baca atau kalian dengar. Pengertian dari teks berita. Teks berita adalah teks yang berisi tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi mengenai sesuatu dan sedang hangat diperbincangkan di halayak umum dan merupakan sebuah fakta. Mengenai ciri-ciri berita, berita itu harus memiliki ciri-ciri antara lain. Yang pertama menarik, yang kedua aktual, yang ketiga dapat dipercaya, yang keempat diterima oleh masyarakat, yang kelima jelas, yang keenam kalimatnya sederhana, yang ketujuh segera disampaikan. Jadi berita itu merupakan kabar yang disampaikan segera setelah peristiwa atau kejadian tersebut berlangsung. Sehingga ciri berita yang aktual atau terkini bisa dipertahankan. Baik anak-anakku yang hebat ya. Unsur-unsur dalam berita itu meliputi 6 pertanyaan, yaitu terdiri dari 5W ditambah dengan 1H. Apakah 5W itu? 5W itu meliputi what dalam bahasa Indonesia apa, yang kedua who atau siapa, yang ketiga where di mana, yang keempat when kapan, dan yang kelima adalah why mengapa. Sedangkan H adalah how atau bagaimana. Jadi berita harus memiliki 6 unsur tersebut. Sehingga sebuah berita itu dapat menjadi satu berita yang utuh. Jenis-jenis teks berita ada beberapa macam, yaitu berita selebaran, berita majalah, dan berita penerangan. Berita selebaran juga terbagi dari beberapa kategori, yaitu 1. Berita keras, yaitu berita yang biasanya tidak menyenangkan. Yang kedua, berita lunak, yaitu berita yang menyenangkan. Yang ketiga, berita singkat, yaitu berita yang biasanya bernilai tinggi, jadi penyajiannya hanya secara langsung dan pada intinya saja. Yang keempat, yaitu berita pendek,
yaitu berita yang biasanya sangat penting dan menarik dan biasanya disampaikan pada saat sedang hangat diperbincangkan di masyarakat luas. Yang kelima yaitu berita sisipan. Berita yang memiliki nilai tinggi dan dinantikan oleh masyarakat. Sedangkan jenis berita yang dikenal di dunia jurnalistik yaitu straight news, yaitu berita langsung apa adanya. Kemudian ada juga depth news atau berita yang mendalam. Yang ketiga berupa investigation news, berita yang berdasarkan penyelidikan. Kemudian ada juga interpretative news, berita yang dikembangkan dengan penelitian dari sang reporter. Yang kelima ada opinion news, yaitu berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat dari para ahli atau cendekiawan. Struktur berita digambarkan berupa piramida terbalik, di mana posisi paling atas ada judul, diikuti kepala, kemudian tubuh, kemudian ekor. Kepala itu sendiri berupa informasi terpenting dalam sebuah berita, meliputi unsur-unsur 5W dan 1H. Kemudian bagian tubuh berupa informasi penting yang mendukung dari unsur terpenting berita. Kemudian ada bagian terakhir yaitu bagian ekor dari berita berupa informasi tambahan yang membuat berita itu lebih menarik. Demikianlah anak-anak penyajian materi hari ini. Ibu harap kalian tetap membaca dan memahami LKS kalian. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.